Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 dan di video ini kita bakal ngasih lihat proses pembuatan game kita yaitu Furiosa Riding. Jadi game ini merupakan simulasi mobil yang kami rancang dengan sistem rute tertentu yang dimana para pemainnya tuh jadi harus mengikuti rute yang kami buat. Nah, ini buat lintasannya tuh gak biasa karena kita berusaha buat gabungin elemen-elemen alam kayak gunung, laut, sungai kayak gitu deh. Nah, untuk suasananya sendiri kita itu terinspirasi dari film Furiosa. Jadi kesan lingkungannya itu sedikit ekstrim dan menantang. Dan di video ini kita bakal menjelaskan proses pembuatan game ini dari segi grafika komputer. Selamat menonton teman-teman. Nah, jadi representasi objek pada game kita ini mengacu pada konsep di grafika 3 dimensi, yaitu menggunakan primitive 3D, constructive solid geometry atau yang kita biasa singkat CSG, dan juga transformasi geometri. Untuk bentuk dasarnya, di sini kita ada cube atau balok dengan fungsi good solid cube, di mana cube itu adalah merupakan primitive 3D yang secara geometri itu tersusun dari 6 bidang datar, di mana setiap bidangnya itu memiliki persamaan AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. Selanjutnya di sini ada lingkaran atau torus yang nantinya akan menjadi roda. Fungsinya itu adalah good solid torus. Jadi roda mobil ini terbentuk dari torus yang secara geometri berasal dari rotasi lingkaran dengan persamaan X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta. Untuk transformasinya di sini kita bisa menggunakan GL translate, GL scale, GL rotate F yang transformasi geometri ini kita gunakan untuk memodifikasi objeknya, di mana translasi itu akan menggeser posisinya, kemudian scaling itu mengubah ukuran, dan rotasi untuk memutar objeknya. Jadi secara matematis, transformasi ini itu berbasis operasi matriks. Selanjutnya untuk hierarchical modelingnya di sini adalah GL push matrix dan juga ada transformasi objeknya, kemudian ada GL pop matrix. Jadi push dan pop matrix ini kita gunakan untuk memisahkan transformasi antar objek, sehingga perubahan pada satu objek itu tidak mempengaruhi objek lainnya. Jadi pada program ini itu kita objek mobil itu dibangun menggunakan teknik constructive solid geometry dengan menggabungkan beberapa primitif seperti cube dan torus, dan setiap primitifnya itu memiliki dasar geometri, misalnya cube dari bidang datar dan torus dari lingkaran. Kemudian objek kemudian dimodifikasi menggunakan transformasi seperti translasi, scaling, dan rotasi yang berbasis operasi matriks. Jadi di program ini saya akan menampilkan model mobil 3D menggunakan orthographic projection, yaitu tampilan tanpa efek perspektif. Nah, jadi walaupun objek dilihat dari jauh ataupun dekat, ukurannya tetap sama. Di sini saya pakai fungsi GL Ortho untuk mengatur proyeksinya. Lalu layarnya saya bagi menjadi beberapa bagian, pakai GL Viewport supaya bisa menampilkan beberapa sudut pandang sekaligus, yaitu di sini ada tampak depan, tampak samping, dan juga tampak atas. Untuk setiap tampilannya saya atur posisi kameranya pakai Glue Look At, jadi objeknya sama, tapi dilihat dari arah yang berbeda. Selain itu, saya juga menambahkan tampilan isometrik di bagian bawah kanan seperti ini sebagai visualisasi 3D tambahan. Supaya tampilannya lebih mirip seperti gambar teknik, saya pakai model wireframe dan juga matikan lightning, jadi objek itu tetap terlihat garis-garisnya tanpa shading. Secara keseluruhan, program ini menunjukkan konsep orthographic multiview dalam grafika komputer. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai realisasi materi perspektif 1, 2, 3 pada games kami. Pada games kami menggunakan rute yang dapat dilihat baik dari perspektif 1, 2, dan 3, di mana untuk perspektif 1 ini kita akan mengikuti penglihatan dari kamera ketika mengikuti mobil. Jadi follow cam dari belakang mobil, di mana kita menggunakan dominan di sumbu Z. Mengapa? Karena di sumbu Z ini kita berfokus untuk maju, ke depan, dan juga mundur. Jadi kita menggunakan sumbu Z meskipun di sini ada kombinasi dari sumbu X, namun dominan yang kita lihat di sini adalah sumbu Z. Nah, di sini kita juga menggunakan perspektif 2, di mana perspektif 2 ini side view atau view dari samping dan menggunakan 2 titik lenyap dengan kombinasi sumbu X dan juga sumbu Z. Untuk sumbu X di sini berfungsi untuk menggeser mobil dari kiri dan juga ke kanan, lalu dikombinasikan dengan sumbu Z yaitu mobil untuk maju dan mundur, sehingga dapat menghasilkan 2 titik lenyap. Untuk perspektif ketiga atau 3 titik lenyap, kita menggunakan free orbit, di mana seluruh view dapat dilihat dari bawah, atas, samping kanan, dan juga samping kiri dengan menggunakan kombinasi dari sumbu X, Y, dan juga Z. Semuanya dipakai sehingga mobil dapat geser kanan kiri, lompat ke tinggi kamera, atau maju mundur menggunakan X, Y, dan juga Z atau 3 titik lenyap. Baik, sekarang saya akan menjelaskan terkait rendering yang kami gunakan dalam video game kami. Yang pertama, kami menggunakan pencahayaan tentunya dari inisiasi GL Lighting, dan kami juga menginisiasi Light 0 dan Light 1 agar kami memiliki 2 sumber cahaya yang berbeda. Kami juga menggunakan GL Ambient, GL Diffuse, dan GL Position agar cahayanya ini lebih realistis dan lebih natural. Selain pencahayaan, kami juga menggunakan karakteristik permukaan, contohnya adalah dengan inisiasi GL Color Material, dan nantinya bisa dipanggil dengan menggunakan fungsi GL Color Material. Kami juga bisa menggunakan fungsi GL Color 3F untuk menentukan warna permukaan suatu objek. Selain karakteristik permukaan, kami juga menggunakan shading yang bisa dilihat seperti ini, GL Shape Model, GL Smooth. Kami menggunakan GL Smooth agar warna dari suatu objek ini terinterpolasi antar vertex, jadi terlihat lebih halus. Beda dengan penggunaan GL Flat yang membuat warnanya jadi kaku per bidang. Nah, semoga penjelasan dari kami bisa memberikan gambaran ya teman-teman terkait penerapan grafika komputer dalam pembuatan game. Akhir kata, terima kasih sudah menonton.